Gawai milik Daryl bergetar tanda pesan masuk. Ia masih sangat mengantuk dan rasanya enggan untuk meraih gawainya. Farah kembali melanjutkan tidurnya sebelum akhirnya pintu kamarnya diketuk oleh Bibi Aminah. "Nyonya," panggil Bibi Aminah dari luar. Farah perlahan membuka kedua kelopak matanya. Ia merenggangkan badannya dan menguap lebar. Dengan perlahan ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan dengan gontai untuk membuka pintu kamarnya. Bibi Aminah langsung tersenyum begitu pintu tersebut dibuka oleh Farah. "Maaf Nyonya," ucap Bibi Aminah langsung pada Farah. "Ada apa, Bi?" tanya Farah sejurus kemudian ia menguap lagi. Pekerjaan Bibi sudah selesai. Masak, bersih-bersih, juga setrika baju. Apa ada lagi yang Bibi bisa kerjakan sebelum Bibi pulang? Tanya Bibi Aminah sambil menunjukkan hasil kerjanya pada Farah. Apartemen Farah sekarang sudah sangat rapi dan bersih. Bibi sudah mau pulang. Emangnya ini jam berapa, Bi? Sudah jam 2 siang, Nyonya, jawab Bibi Aminah. Hah? Mata Farah terbelalak. Jam 2 siang, Bi? Betul. Farah tak menyangka kalau dirinya ketiduran begitu lama. Bahkan ia belum ke toko. Ini semua gara-gara Farah menonton film sampai pagi, hanya untuk melupakan kekesalannya dengan Daryl. Kenapa Bibi tidak bangunkan saya? Maaf Nyonya, Bibi sudah berkali-kali mengetuk pintu, tapi Nyonya tidak membukanya. Yang barusan sudah kelima kalinya Bibi coba bangunkan Nyonya, dan baru Nyonya bukakan pintu. Jelas Bibi Aminah apa adanya. Aduh, maaf Bi, saya keenakan tidurnya. Gara-gara tadi subuh baru tidur, kata Farah. Nyonya kenapa subuh-subuh baru tidur? Keenakan nonton film, Bi, sampai lupa waktu. Farah nyengir. Oh, ternyata nonton film. Bibi kira ngapain sampai subuh. Bibi Aminah tersenyum malu-malu, membayangkan yang tidak-tidak antara Farah dan Daryl. Berhubung Nyonya sudah bangun, kalau begitu saya bersihkan kamar Nyonya dulu. Baru setelah itu Bibi pulang. Iya, Bi, Farah keluar dari kamarnya dan membiarkan Bibi Aminah untuk membersihkan kamarnya. Ia pun melangkahkan kakinya menuju ke dapur dan melihat kalau Bibi Aminah telah selesai masak. Dapur pun telah bersih. Sebelumnya waktu Bibi Aminah belum bekerja di sini, dapur Farah memang bersih, tapi bersihnya karena jarang dipakai memasak. Hanya Daryl saja yang sesekali memakainya untuk memasak. Tapi kalau Farah hanya masak mie instan saja sudah berantakan. Bibi Aminah rupanya memasak soto ayam. Dari aromanya saja sangat nikmat. Seketika itu perut Farah jadi lapar. Pakai nasi hangat pasti enak banget. Farah sudah tidak tahan lagi. Segera saja ia mengambil piring dan menyendokkan nasi di rice cooker. Farah duduk dengan manis sambil menikmati soto ayam dengan mangkuk ukuran jumbo, ditambah dengan nasi hangat. Tak lupa ia menambahkan sambal yang banyak di kuah sotonya. Farah makan dengan lahap dan sangat nikmat. Bahkan ia sanggup menghabiskan nasinya dengan cepat. Bibi Aminah yang setelah selesai membersihkan kamar Farah pun menghampiri Farah di meja makan. Ia sedikit kaget ketika melihat kuah soto di mangkuk besar yang dipakai oleh Farah tersebut. Nyonya, maaf, itu kenapa kuah sotonya jadi warna merah? Tanya Bibi Aminah penasaran. Ia makin kaget lagi saat melihat wajah Farah yang telah dipenuhi oleh keringat. Farah tampak menghapus keringatnya menggunakan tisu. Bibir Farah terlihat memerah juga. Astaga, bekik Bibi Aminah yang kaget. Nyonya ngapain? Kenapa sampai keringatan begini? Habis lari keliling lapangan, Bi, celetuk Farah. Bibirnya kepanasan karena terlalu banyak mengisi kuah sotonya dengan sambal. Ya gara-gara makan inilah, Bi. Mana mungkin saya keliling lapangan. Kan Bibi lihat sendiri saya lagi makan. Iya,
Tapi kenapa makan sampai begitu? Itu pasti kuahnya pedas banget ya. Bibi Aminah geleng-geleng kepala dibuatnya. Kalau enggak pedas itu rasanya kurang nikmat, Bi. Lagi Farah melanjutkan makan besarnya. Ternyata bangun kesiangan membuat Farah jadi lebih lapar. Hati-hati sakit perut ya Nyonya. Soalnya Nyonya baru bangun dan langsung makan yang pedas begitu, kata Bibi Aminah memperingatkan. Aman, Bi, saya udah biasa begini, balas Farah yang mulutnya sedang penuh dengan makanan. Bibi Aminah manggut-manggut. Ia lantas mengambil air putih untuk Farah minum. Oh iya, kamar Nyonya sudah selesai Bibi bersihkan. Apa ada lagi yang harus Bibi kerjakan? Tanyanya setelah memberikan Farah minum. Farah menggelengkan kepalanya. Enggak ada, Bi. Makasih banyak sudah beresin apartemen saya ya. Ngomong-ngomong, apa Bibi sendiri sudah makan? Sudah, tadi pagi sudah sarapan kok Nyonya. Loh, kok tadi pagi? Terus makan siangnya belum? Tanya Farah. Nanti aja Nyonya, biar Bibi makan di rumah sama anak-anak Bibi. Jelas Bibi Aminah. Anak-anak, memangnya Bibi punya berapa anak? Bibi punya 4 orang anak Nyonya, jawabnya sambil tersenyum. Wah, banyak juga, Farah beresak kagum. Apa anak-anak Bibi semua masih sekolah? Bibi Aminah mengangguk. Iya Nyonya, anak sulung saya sekarang sudah kelas 12 SMA. Sebentar lagi tamat. Sementara adik-adiknya ada yang masih SMP dan 2 lagi masih SD. Saya terpaksa bekerja lagi supaya ada tambahan biaya sekolah mereka Nyonya. Suami saya hanya tukang ojek online, jadi penghasilannya tidak pasti, terang Bibi Aminah. Farah menghentikan kegiatan makan besarnya, merasa prihatin dengan cerita Bibi Aminah. Farah merasa betul bagaimana kesulitan ekonomi saat masih bersekolah dulu. Bahkan Farah sering menunggak biaya sekolah, karena ayahnya yang tak memiliki pekerjaan tetap. Parahnya ayah Farah lebih senang berjudi daripada mencari uang dengan pasti. Sampai akhirnya Farah bertemu dengan Khail. Dan Khaila yang telah membantu biaya sekolah Farah hingga kuliah. Sebentar ya, Pi. Farah menahan Bibi Aminah agar tidak pulang dulu. Ia bangkit dari tempat duduknya, lantas masuk ke dalam kamarnya. Tak berselang lama, Farah pun muncul kembali dan membawa sebuah kotak. Ini untuk Bibi, untuk pegangan. Siapa tahu saat-saat penting dan Bibi kekurangan uang, Bibi bisa gadaikan atau jual. Tapi selama Bibi masih ada uang, tolong simpan barang ini baik-baik. Anggap kenang-kenangan dari saya karena Bibi sudah bekerja dengan baik di sini. Farah langsung menyerahkan kotak itu pada Bibi Aminah. Tangan Bibi Aminah gemetaran tak karuan saat menerima kotak tersebut. Dibukanya kotak itu. Dan betapa kagetnya ia saat melihat benda berwarna emas itu. Nyonya apa ini? Itu satu set kalung, gelang, dan cincin emas. Kalau dijumlahnya semuanya bisa bernilai puluhan juta. Simpan baik-baik ya, Bi, kata Farah sambil tersenyum kemudian. Bibi Aminah jadi keluh. Tak bisa berucap apa-apa begitu melihat seperangkat perhiasan emas di tangannya. Baginya ia tak pantas mendapat benda ini. Apalagi ia juga sudah mendapatkan uang dari Khail karena menjadi mata-mata Farah. Rasanya sangat merasa bersalah kalau menerima benda ini dari Farah. Maaf Nyonya, Bibi tidak bisa terima. Tolak Bibi Aminah sambil menyerahkan kembali kotak perhiasan itu pada Farah.